Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling top, paling mantap, nomor 1 di Ivan Studio. Wijan. Oke teman-teman, buat kalian yang baru aja bergabung di channel ini, jangan ragu untuk langsung saja subscribe. Karena di channel ini aku banyak membahas tentang dunia audio, khususnya dari recording, mixing, sampai mastering. Aku akan bongkar trik-trik ataupun rahasia-rahasia profesional yang bisa kita terapkan bersama di dalam project kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin engineer, teman-teman yang produksi sendiri, atau teman-teman yang punya studio recording sendiri, kalian cocok banget di channel ini. Kita bakalan sharing bareng, belajar bareng, bertukar ilmu bareng gitu. Dan tidak lupa di channel ini juga kalian yang suka dengan konten-konten cover, konten-konten lagu-lagu gitu, instrumental, original song, di sini juga ada. Jadi pokoknya lengkap di channel Ivan Pianis ini. Buat kalian musisi ataupun engineer, langsung saja subscribe, tidak usah ragu. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya, mau request, mau ada kritik dan saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Pasti aku baca dan aku bales komenan kalian. Kalau memang perlu aku buatkan videonya, pasti akan aku buatkan videonya seperti di video kali ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman. Di sini aku mau membahas hal yang sangat menarik, dimana kalau kemarin aku itu melakukan pembuktian atas kemarin yang ada knop dari sebuah kompresor itu terbalik teman-teman, ya kan. Kalau teman-teman nonton di video yang kompresor CLA 76, nah di 76 itu kan ternyata knop fast dan speed fast dan slow attack release-nya itu terbalik, dan itu kita sudah buktikan bersama-sama. Nah itu ternyata memang terbukti bahwa itu didesain terbalik. Yang belum nonton silahkan cek dulu, siapa tahu kalian selama ini salah dalam menggunakan kompresor 76. Nah di sini aku juga akan melakukan pembuktian lagi teman-teman nih, di sini di video kali ini, di mana kita akan melihat bersama-sama visualisasi sebuah saturasi atau saturator, atau yang sering kita sebut dengan saturation. Jadi selama ini kan aku selalu menggembor-gemborkan nih teman-teman, untuk kita itu bisa memasang yang namanya plugin saturation untuk menambah warna atau mempertebal karakter dari setiap audio kita, dan ya tentunya kualitasnya akan semakin mantap, akan semakin padat frekuensinya, akan semakin tebel karakternya. Kan aku selalu bilang kayak gitu teman-teman. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang kurang bisa mendengar perbedaan penggunaan saturation itu, dimana kita ketahui bahwa penggunaan saturation itu tidak serta-merta langsung kita pasang kemudian jelas perbedaannya, kan enggak teman-teman. Kita adjustnya sedikit-sedikit, kemudian tipis-tipis, dan itu akan membentuk karakter yang unik gitu. Nah di sini aku akan membuktikan ke kalian semua secara visual, dimana kalian tidak hanya bisa mendengar saja nanti perbedaan penggunaan saturation ataupun tidak, tapi kalian juga bisa melihat langsung dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi di Ivan Studio ini atau di Ivan Pianis ini kalian akan melihat sesuatu yang unik yang mungkin selama ini hanya bisa kalian dengar, tapi sekarang kalian bisa lihat. Atau selama ini kalian tuh masih ragu, sebenarnya tuh yang aku lakukan ini tuh bener nggak sih gitu, atau ada bedanya nggak sih gitu. Nah kita akan melakukan pembuktian itu, termasuk kemarin kayak kompresor. Terus dulu aku pernah membahas reverb, ketika reverb itu kita pasang di send ataupun di insert, apa bedanya, kemudian kalau nggak ada reverbnya gimana. Nah sekarang kita akan membahas tentang saturation. Jadi tonton videonya sampai akhir, jangan di skip-skip. Ini kebiasaan kalian nih, nanti tanya itu padahal sebenarnya sudah aku bahas full di video. Aku selalu menjelaskan sejelas mungkin teman-teman. Jadi tonton video lengkapnya. Oke, langsung saja kita ke projectnya. Nah di sini teman-teman, aku menyediakan satu track dengan
beberapa plugin yang sudah aku siapkan. Nah, jadi biar kalian tidak gagal paham. Di paling atas di sini aku sudah menyiapkan satu plugin generator, teman-teman, noise generator. Jadi kita akan menggunakan audionya ini biar kelihatan ya, teman. Kita tidak menggunakan sampel vokal, kita tidak menggunakan sampel gitar atau piano, tapi kita akan menggunakan sampel generator ini. Nah, kalian bisa dengar ya, nih. Oke. Nah, kita akan menggunakan noise itu jadi mentut gitu. Hanya satu frekuensi saja. Kalau kita ketahui ini hanya satu frekuensi saja. Nih. Oke. Kita pasang misalkan di 1000. Nah. Oke, berarti dia hanya akan ada satu frekuensi saja di 1000 dan seterusnya. Nah, kita akan pakai ini, dan di bawah-bawahnya ini adalah saturasi-saturasi yang akan kita uji coba, teman-teman. Di sini ada beberapa macam saturasi. Di sini ada dari Softube, ini bawaan dari Cubase deh kalau nggak salah. Kalian pasti punya nih bawaan dari Cubase yang ini. Kemudian ada dari SSL, ini yang sering aku pakai. Kemudian ada dari FabFilter juga ada, Saturn 2, bukan Saturn 2 ya, teman-teman. Kemudian ada One Knob, Big Knob dari Wave. Oke, stoknya Wave di sini. Kemudian di sini ada Kramer Tip juga. Jadi biasanya kan aku kalau mastering ataupun ya mixing juga bisa pakai. Aku banyak pakai tip saturation. Tip saturation ini juga akan kita praktekkan, teman-teman. Nah, di sini juga aku pakai tip Kramer dari Wave juga. Jadi ada banyak plugin yang akan kita buktikan supaya kalian bener-bener gamblang, bener-bener oh ternyata saturator selama ini fungsinya untuk itu gitu. Nah, langsung saja, tidak usah lama-lama biar kalian tidak bosen gitu kan. Nah, kita akan melakukan pembuktiannya. Jadi gampang banget, teman-teman, pembuktiannya. Pembuktiannya itu hanya dengan kalian melihat spektrum frekuensinya di sini atau RTA-nya di sini. Aku akan memunculkan ininya di sini di sebelah kiri, oke. Nah, saturasinya di sebelah kiri beserta dengan noise-nya. Ini kan kayak gini suaranya. Nah, biar aman, aku akan set ini di frekuensi 500. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi buat kalian yang dengerin pakai HP mungkin tetap bisa dengerin. Nah, ini akan berada di tengah-tengah, teman. Oke. Jadi kalian pengguna headphone, headset, HP atau apapun ini harusnya terdengar. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari satu frekuensi ini dia hanya menimbulkan satu titik saja. Oke. Nah, sekarang aku mau pasang satu saturasi, yaitu adalah bawaan Cubase Softube. Apa yang akan terjadi ketika kita aktifkan saturasinya? Ini kita nyalakan dulu. Lihat, masih satu, teman-teman. Kemudian kita nyalakan saturasinya. Kita matikan. Kita nyalakan. Kita atur knopnya. Suaranya berbeda. Tipenya kita ganti. Oke, teman-teman. Bagaimana? Seharusnya dari sini ini sudah sangat-sangat jelas, teman-teman. Di mana saturasi itu beneran menambah lebar frekuensi kita, menambah tebal frekuensi kita jadi lebih padat, menambah karakter suaranya jadi lebih tebal. Pokoknya menambah jadi bagus. Ini dari satu loh, teman-teman. Nih, dari satu, ini kalau kita matikan. Nih, dari satu frekuensi. Bayangkan, dari satu frekuensi dengan hanya satu
saturasi saja, bahkan satu knob saja di sini ini sudah jadi banyak sekali, rapet sekali. Nah, suaranya pun jadi tambah lebar teman-teman, jadi tambah tebel. Nah, sekarang kalau misalkan frekuensinya tak turunin ya, di sini kita taruhlah 100. Nah, jadi kayak gini. Ini kalau cuman frekuensi 100 saja, suaranya seperti ini. Ketika kita aktifkan saturasinya, dia jadi high-nya keangkat, mid-nya keangkat, harmoniknya jadi dapat teman-teman. Tuh. Harmoninya dapat teman-teman. Jadi harmonik tone yang kita cari di sini yang seharusnya tidak ada jadi ada. Bayangkan kalau ini kalian terapkan di vokal, kalian terapkan di gitar kalian, gitar clean ataupun distorsi, akan semakin mantap. Ini saturasi, keajaiban dari saturasi yang tadinya tidak ada. Nih, jadi ada, dia dimunculkan dengan satu saturasi saja. Sekarang kita coba yang lain. Misalkan di sini ada nih SSL. Oke, kita nyalakan. Frekuensinya kita taruh 300 lah biar kalian bisa dengar. Ya, 300 ya. Di sini kemudian saturasinya kita nyalakan. Nih. Kita bisa atur-atur parameternya. Frekuensinya berubah-ubah teman-teman bentuknya. Nah, tinggal kita cari yang terbaik suaranya. Tuh, harmoniknya, depthnya. Tuh. Ini kalau mati hanya satu titik saja. Setelah kita nyalakan, muncul frekuensi-frekuensi harmoniknya. Oke, lanjut. Kita ke saturasi selanjutnya. Agak cepat ya teman-teman, karena ya pembuktiannya sebenarnya seperti itu saja. Nih, kita nyalakan. Tuh. Oh, ini berarti karakternya lebih high, lebih bright. Jadi masing-masing saturasi, masing-masing saturator memiliki karakternya masing-masing. Kalian kan bisa mendengar tadi yang SSL itu lebih warm karakternya. Jadi walaupun di boost ekstrim dia tetap gitu. Tapi begitu kita menggunakan fab filter yang ini Saturn, ternyata dia karakternya bright. Nah, kalian bisa terapkan ini. Oh, vokalnya mau bright, berarti pakai ya ini. Ini kalau kita boost, oh, dari jadi weng gitu, jadi bright. Nah, sekarang kita coba karakter yang lain lagi. Dari wave. Oke, dari wave ini. Nah, ini lebih ke mid low, nggak sampai high. Lebih bright yang fab filter tadi ya. Tuh. Nah, ini lebih warm. Oke, kita pakai yang tip saturator. Nih. Nah, ini lebih warm lagi teman-teman. Tuh. Nah, ini cocok nih buat mixing yang karakternya warm gitu. Karena dia nggak tajam high-nya.
dia tetap tebal di frekuensi utamanya, kemudian dia tetap mempertebal di frekuensi utamanya, harmoniknya itu tipis teman-teman, jadi nggak se ekstrim kayak yang Saturn tadi. Nih, nah frekuensi ini jadi lebih tebal nih, tuh yang situ. Tapi kalau yang Saturn tadi jelas dia akan menambah bright nih, udah ketahuan ini teman-teman. Tuh. Coba kalau kita ganti presetnya misal. Oke, ini juga bisa warm. Nah, dia juga bisa warm walaupun tetap mengarah ke karakter yang bright ya teman-teman. Nah, semua saturasi sudah kita praktekkan di sini teman-teman, dan masih banyak lagi saturasi lagi, misalkan tape dari TR gitu kan, tape mesin nih ada juga. Nah kita bisa pasang ini, coba aja. Jadi teman-teman mungkin bisa menyesuaikan saturator apa yang kalian punya, kemudian kalian gunakan noise generator kayak ini tadi, kemudian kalian bisa tahu karakter dari saturasi kalian tuh sebenarnya kemana sih gitu kan frekuensinya. Nih ini TR, kita lihat ya. Nah dia tetap warm teman-teman. Cuman kan kalau ini ada EQ nya. Nah dia tetap warm. Nah itu, aku lebih suka menggunakan TR ini dengan ini, jadi dua ini teman-teman. SSL ini aku juga suka, dia ada nambah bright juga. Nah jadi lebih rapat ya teman-teman, saturasinya lebih lebar. Nah itu dia teman-teman. Jadi seberapa penting saturation yang kita pakai itu sangat-sangat penting teman-teman. Jadi sebegitu pengaruhnya saturation ketika kita terapkan di dalam sebuah audio atau project mixingan kita. Jadi selama ini aku selalu bilang gunakan saturation buat coloring, buat mempertebal karakter, untuk memperpadat frekuensi dari audio kalian. Inilah buktinya teman-teman. Jadi kalian tidak hanya asal masukin aja saturasi, tapi sekarang kalian sudah tahu, oh ternyata bedanya ada di frekuensi ini. Oh ternyata saturation A memiliki karakter seperti ini, saturation B memiliki karakter seperti ini. Tinggal kalian nanti menerapkannya mau di mana, mau project yang seperti apa, mau yang warm, mau yang soft, atau mau yang bener-bener nendang, mau yang bener-bener bright, bener-bener punch. Nah kalian bisa pilih saturasi yang kalian punya. Jadi bagaimana, sudah cukup jelas dengan visualisasi saturasi. Jadi kalian tidak bertanya-tanya lagi sebenarnya saturasi itu apa sih, sebenarnya cara kerja saturation itu gimana sih. Nah sekarang kita sudah melihat secara bersama-sama bagaimana saturation bekerja. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung saja komen di bawah. Kalau kalian mau request, mau pembuktian apalagi mungkin langsung saja tulis di kolom komentar, pasti aku akan baca dan aku akan bales komenan kalian. Jadi segitu aja teman-teman videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga semuanya jelas dan bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Jangan lupa nonton di live streamingku juga ya. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye bye.